Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Kali ini kita akan membahas tentang hari apakah Yesus meninggal dan dikuburkan. Selama ini kita melihat hari raya Paskah dirayakan pada hari Jumat, di mana hampir semua denominasi merayakannya. Dan kalau ada orang yang bertanya, untuk memperingati hari apa? Orang Kristen biasanya menjawab untuk memperingati hari raya Paskah, mengingat hari kematian Yesus. Itu yang mereka katakan. Kalau begitu, apa yang Bible katakan? Mari kita memulainya. Saudaraku, ada banyak argumen tentang hal ini, baik di antara kita jemaat, juga di antara sarjana teologi. Menurut catatan saya, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, yakni poin yang pertama, perbedaan perhitungan hari antara Yahudi dengan kita. Poin yang kedua, adanya hari Sabat selain hari Sabtu dalam agama Yahudi yang diadakan tiap tahun. Poin yang ketiga adalah berapa lama Yesus di alam maut. Poin yang keempat, kapan Yesus bangkit dari alam maut. Poin yang pertama, perlu kita ketahui perhitungan pergantian hari di Yahudi dengan kita berbeda, yakni mereka menghitung pergantian hari setiap pukul 6 sore, sedangkan kita setiap pukul 12 malam. Ini merupakan salah satu yang menyebabkan banyak tafsiran tentang perhitungan topik ini. Poin yang kedua, adanya satu hari Sabat selain hari Sabtu yang dirayakan orang Israel. Namanya adalah Haid Sabat atau Sabat tinggi. Mari kita baca Imamat 16 ayat 29 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan perdamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Poin yang ketiga, mari kita baca Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lebih jelasnya, mari kita baca Matius 12 ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Mari kita garis bawahi kata 3 hari 3 malam, bukan 1 hari 3 malam ataupun 2 hari 3 malam. Sangat jelas 3 hari 3 malam.
poin yang keempat selanjutnya, untuk menjawab poin yang keempat, mari kita membaca Yohanes 20 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Mari kita garis bawahi kata pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Itulah suasana saat itu, dan di mana hari tersebut adalah hari Minggu. Mari kita baca Matius 28 ayat 1-6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan mengguningkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ketika Maria pergi ke sana, pagi-pagi masih gelap, Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur tersebut. Berarti Yesus sudah bangkit sebelum pagi-pagi yang gelap itu. Ayat ini menjawab pertanyaan poin nomor 4 tentang kapan Yesus bangkit. Dari ayat ini kita ketahui bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu, pagi-pagi sekali atau dini hari. Kita sudah tahu bahwa Yesus harus 3 hari 3 malam dalam alam maut, dan Yesus bangkit pada dini hari Minggu. Berarti untuk mengetahui kapan pastinya Yesus meninggal atau dikuburkan, tinggal kita hitung mundur 3 hari 3 malam dari Minggu dini hari tersebut. Lebih detailnya, mari kita lihat tabel berikut. Jadi jelas bahwa Yesus meninggal pada hari Rabu dan dikuburkan pada hari Rabu menjelang pukul 6 sore. Karena pukul 6 sore bagi orang Yahudi sudah hari yang baru. Dan kebetulan saat itu merupakan hari Sabat, walaupun itu adalah hari Kamis. Karena ada juga di dalam agama Yahudi yang terjadi 2 kali hari Sabat dalam hari Minggu. Fenomena ini adalah terjadinya istilah haid Sabat atau Sabat tinggi. Berikut buktinya. Mari kita baca Markus 15 ayat 41 sampai 42. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea, dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Inilah buktinya bahwa hari sesudah Yesus disalibkan merupakan hari Sabat. Tapi kalau hari ini yang kita maksudkan adalah hari Sabtu, ya tidak pas Yesus berada di alam maut selama 3 hari 3 malam. Jadi kapan Yesus dikuburkan? Silahkan kalian hitung sendiri ya. Pertemuan kita kali ini akan saya tutup dengan Yohanes 12 ayat 48. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman.
Jadi saudaraku, itulah yang dikatakan Bible. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.